Ya, bagian yang ke-44 ya, yaitu menghapus data master atau data produk ya. Nah, ini kita perlu jelaskan dulu rules-nya lebih lanjut ya, sebagai tambahan dari overview dan rules project ya. Yang pertama, bahwa menghapus data yang menjadi referensi bagi tabel lain ini tidak dianjurkan kalau ada relasi aktifnya ya. Jadi karena tabel master ini dirujuk oleh tabel yang lain, itu tabel order atau tabel pesanan ya, maka kalau ada relasinya, artinya data master ini sedang dipakai secara aktif ya, dipakai di dalam tabel lain, maka itu sebaiknya jangan dihapus ya. Ini perlu kehati-hatian ya, karena nanti akan terjadi kehilangan data ya. Maka kalau relasi aktif ini berarti misalnya nih ID 1 di tabel produk itu ada dia digunakan di tabel lain yang mereferensi ke ID nomor 1, maka itu relasinya aktif berarti ya, jangan dihapus seperti itu. Karena kalau dihapus induknya, maka anak ini bingung nanti nih, yang tabel transaksinya bingung nih, akan kehilangan data, dan nanti kita akan lihat di view itu nggak akan muncul, padahal datanya ada, cuman dia nggak jelas ini data produknya apa gitu. Transaksi ini transaksi untuk transaksi produk yang mana gitu, karena kan sudah dihapus gitu. Nah, itu tidak boleh terjadi ya. Nah, kalau data masternya dihapus, kehilangan relasi otomatis, nah maka tidak akan terhubung dengan data masternya, sehingga tidak akan muncul. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, pilihan solusinya gimana supaya dia tetap aman datanya gitu ya. Jadi relasinya hilang itu bolehlah, oke, kalau misalnya dihapus masternya, tapi harus jelas dulu nanti ke arah mana gitu. Jangan sampai hanya terjadi missing data, udah sampai situ aja gitu kan, sayang ya, hilang datanya. Ibaratnya contoh ya, ada tabel prodi, kemudian masing-masing prodi itu dia punya mahasiswa, katakanlah masing-masing 10 orang gitu ya. Jadi ada 3 buah prodi 1, prodi 2, prodi 3, masing-masing punya mahasiswa 10 orang. Tiba-tiba prodi 1 itu dihapus prodinya, maka 10 orang ini, yang 10 orang yang prodinya 1 tadi, itu akan kehilangan data dia. Itu tidak jelas itu prodinya prodi apa gitu. Bahkan nanti di daftar mahasiswa per prodi malah hilang, nggak ada. Jadi mahasiswa cuma ada 20 padahal ada 30 gitu ya. Nah, itu terus solusinya gimana? Nah, ada beberapa pilihan nih, diantaranya saja yang masuk ke sini ya. Jadi kalau memang harus menghapus data masternya ya, yang pertama, hapus saja datanya, data masternya dihapus, biarkan aja relasinya dengan tabel lain itu hilang. Artinya si mahasiswa tadi ya udahlah, dia nggak punya prodi gitu, kita anggap hilang mahasiswanya, seperti itu ya. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi ya, tapi itu bisa jadi solusi juga, terserah aja gitu loh. Kalau maunya seperti itu ya kan tetap bisa dilaksanakan, tapi itu tidak dianjurkan yang seperti itu ya. Kemudian mengalihkan relasi tabel lain ke data master lain. Jadi misalnya prodi 1 tadi atau produk 1, produknya dihapus, nah data transaksinya ini dipindahkan ke produk yang lain. Jadi yang kalau ke mahasiswa tadi ya, mahasiswa prodi 1 tadi karena prodinya dihapus, maka mahasiswa prodi 1 tadi dipindahkan ke prodi 2 atau ke prodi 3, sehingga jumlah mahasiswa totalnya tetap 30, tapi masing-masing prodi itu berbeda jumlah. Kalau asalnya tadi sama-sama 10, sekarang prodi 2 kah misalnya yang jadi 30, yang jadi 20, kemudian prodi 3-nya 10 atau kebalikannya gitu ya. Nah, itu dialihkan. Kemudian yang ketiga, pilihannya adalah menghapus data master sekaligus menghapus data tabel lain yang berelasi dengan data master tersebut. Jadi kalau produk 1 dihapus, maka data transaksi yang ada kaitannya dengan produk 1 ikut dihapus juga. Kalau prodi 1 dihapus, maka semua mahasiswa yang prodinya 1 dihapus juga. Nah, itu tidak akan terjadi kehilangan data ya. Jadi datanya juga hilang semuanya kayak gitu. Tapi itu kan jadi masalah juga. Ya kan seperti itu ya. Nah,
Nah, kemudian solusi keempat adalah batal hapus data masternya jika ada relasi dengan tabel lain. Nah, saya kira ini yang paling aman ya. Jadi kalau ternyata data produk itu sedang dipakai, produk satu misalnya sedang aktif digunakan, ada yang produk satu itu di dalam transaksi, maka sebaiknya data produk satu jangan dihapus. Artinya pesan, dikasih aja pesan di situ bahwa tidak bisa dihapus karena sedang dipakai, seperti itu ya. Oke, kecuali dia tidak ada hubungan sama sekali dengan tabel lain, nah dihapus boleh gitu ya. Nah, itu yang akan kita gunakan di project ini. Oke, lanjut ya. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa ini sekali lagi ya, karena ini berkaitan dengan project kita, maka data produk sebagai data master ini tidak hanya berisi data teks saja ya. Kalau kita perhatikan, dia selain teks, apalagi kalau kita lihat di detailnya lebih lengkap lagi ya. Nah, dia juga punya gambar gitu. Nah, gambar ini nempelnya sama data produk masing-masing. Nah, untuk itu kalau kita menghapus, artinya tadi kan diizinkan menghapus jika tidak ada relasi dengan tabel lain ya. Oke. Kalau tidak ada relasi dengan tabel lain, maka datanya di tabel boleh dihapus. Tapi kalau kita menghapus data di tabel master, di tabel produk yang ada kaitannya dengan gambar, maka gambarnya juga harus ikut dihapus. Jangan sampai gambarnya ditinggalkan begitu saja. Nah, ini sangat penting ya. Jadi perhatikan ketika menghapus, kalau ada kaitannya dengan file dan sebagainya, maka perlu diperhatikan bahwa kalau menghapus data teksnya, perlu juga menghapus data fisiknya, seperti itu ya, kalau ada kaitannya. Nah, dalam kasus ini kita punya kaitan. Data teks itu ada kaitannya dengan data fisik, yaitu data gambar. Nah, itu juga harus dihapus gitu ya. Oke. Saya kira paham aja ya. Jadi rules-nya adalah, pokoknya intinya adalah data master bisa dihapus kalau tidak punya relasi dengan tabel lain, dan menghapus data master sekaligus juga akan menghapus file yang terkait. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke ininya, ke pembahasannya. Kita bikin linknya ya. Jadi kita bikin link hapusnya dari view produk detail ya. Nanti kita tambahkan pakai JavaScript untuk menanyakan apakah yakin akan menghapus gitu ya. Oke, kita buka dulu produk detail ya. View produk detail. View produk ya. Kemudian ini detail. Oke, di sini kita sesuaikan aja formatnya, kita turunin dulu lah seperti ini. Nah, kita ambil yang hapus, kita taruh ke bawah aja biar enak lihatnya ya. Nah, seperti ini. Kita pakai anchor. Di sini ada sampai sini ya. Ini adalah produk hapus garis miring, kemudian diikuti dengan ID produknya. Ini parameter pertama, kemudian ini label yang muncul. Labelnya hapus. Kemudian parameter ketiga berupa array, ini isinya adalah onClick sama dengan ini untuk JavaScript-nya ya. Return confirm, Anda yakin hapus data ini. Itu dulu ya, karena kalau menghapus gak boleh langsung menghapus. Jadi kita cukup masukkan itu dulu. Nanti proses hapusnya kita punya cek tersendiri lagi di dalam metodenya ya. php echo anchor. Saya bikin kayak gini dulu deh. Nah, ini ya. Ini tadi array. Nah, seperti ini ya. Lalu di dalamnya tadi itu produk hapus slash. Nah, lalu ditambahkan di sini concat ya. $produk index 0, kemudian ID produk, karena harus menyesuaikan ID berapa yang dihapus. Selanjutnya untuk arraynya, jadi labelnya tetap hapus nanti, tapi ada linknya ya. Kalau kita lihat dulu di sini di tampilannya ini produk, nah, kita sudah membuat ini tidak ada hapus di sini, detail di sini ya. Detailnya kita harus
detail dan hapus itu masuk ke sini, ke link, misalnya ke sini ya. Nah, di sini kita taruh hapusnya dan editnya. Jadi kita lihat dulu, siapa tahu nanti kan oh batal lah menghapus gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini nanti masuk linknya. Kemudian ini on klik. Lalu value-nya ini dalamnya return confirm, nah, gitu ya. Lalu pesannya, Anda yakin akan menghapus data ini? Nah, sekedar pertanyaan lah kayak gitu ya. Oke, kalau sudah disimpan, kita refresh tampilan ini ya. Nah, apakah aktif dia? Nah, ini sudah aktif ya. Nah, ini kalau dilihat di sini linknya ada di kiri bawah ya. Itu ada produk /hapus/13. Karena ini adalah memang ID-nya ID 13 ya. Nah, seperti itu. Nanti akan dibawa ke metode hapus. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang formatnya dulu nih untuk metode produk hapus. Berarti kita buka produk controller produk ya. Controller produk, kita buat polanya dulu. Hapus mana ini ya. Nah, karena ada ID di sini ya, kita perhatikan dulu di sini. Nah, ini nanti tidak ada kode ya. Ini sudah saya kasih keterangan. Jadi kalau ternyata memang false, artinya tidak ada ID, itu tidak ada sama sekali kode di sini. Tapi kalau dia ngecek di sini tidak ada, itu kan karena apa namanya? If ID-nya memang betul-betul tidak ada, maka langsung dijalankan yang di sini. Else-nya kan lewat ya, langsung dia ke sini. Jadi tidak dimasukkan di sini. Karena nanti semuanya akan berhasil atau tidak berhasil menghapus, itu semuanya akan dibawa ke sini juga ya, menampilkan pesannya juga di sini. Di produk lihat ini, maka kita pisahkan saja daripada kita ngetik sampai 3 kali, lebih baik kita pisahkan di bawah saja. Jadi kalau ternyata tidak ada ID-nya, orang iseng nih misalnya produk /hapus gitu aja, enter gitu ya, maka langsung dibawa ke sini, langsung ke produk lihat lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, kita bikinkan dulu deh. Nah, sini pakai if $id sama dengan false, ini enggak ada, kosong aja ya. Nah, tuliskan aja kayak gitu ya. Else, nah sementara di sini ada kode. Nah, terus di sininya return tadi redirect. Nah, ini menuju ke produk lihat. Balikin aja ke situ, semuanya nanti balikin ke situ ya. Oke, nah kita coba dulu ya. Nah, ini misalnya hapus ya, hapus 13, ini masuk ke else nanti ya. Tapi kita coba seperti ini, tanpa ada ID-nya. Hapus tanpa ada ID ya. Hapus kayak gini aja. Nah, enter. Harus kembali ke lihat. Nah, seperti ini. Beres ya. Tapi kalau ada misalnya hapus 13 tadi ya, seperti itu, nanti dia blank ya, seperti ini. Nah, padahal dia di sini nih posisinya, di else ini, tapi karena dia sudah keluar sampai ke sini, dia akhirnya ke sini lagi karena kita taruh di paling bawah ya. Jadi memang seperti itu, karena nanti di sini ada pesan. Oke, kita lanjutkan kodenya ya. Nah, kita nih ngodingnya sekarang di sini posisinya. Ya, agak panjang kodenya ya, nggak masalah. Ini cek relasinya dulu, ada nggak? Karena tadi kan syaratnya begitu ya. Kalau data itu digunakan, saya jelasin dulu lah di sini ya. Nih, buat ngecek di sini ya, sampai sini. Nah, kita cek dulu di pesanan, itu ID produknya ada nggak di dalam data pesanan yang mau dihapus nih. Misalnya ID 13 tadi ya, mau dihapus, ada nggak?
Oh ternyata ada, maka kalau ada seperti ini, tampilkan pesan nanti data produk tidak dapat dihapus karena digunakan oleh data transaksi atau data order gitu ya. Nah, kita buatkan formatnya dulu, cek relasinya ada nggak ya, misalnya ini di order gitu ya, sama dengan this DML data read yang dibaca pesanan tapi punya parameter yaitu ID produk. Nah ini sama dengan $ID. Nah kita buat polanya dulu, if $order. Ini kalau ada isinya ternyata ketemu, lalu else. Nah gitu, ini formatnya ya. Nah yang sini dulu. Nah ini kita tinggal kasih pesan, nanti dikirim ke flash data ya, kasih nama pesan, kemudian isi pesannya apa tadi, data produk tidak dapat dihapus karena digunakan oleh data transaksi. Data produk tidak dapat dihapus karena digunakan oleh data transaksi. Oke, seperti itu. Nah, ini buat ngecek ya. Jadi ada datanya di sini ternyata. Maka kalau dicek kalau ada datanya, berarti nggak boleh dihapus. Tapi kalau tidak, nah di bawah sini ya. Nah, kita baca data produk, ambil nama file gambar. Ingat, tadi dia punya gambar. Kalau punya gambar, berarti gambarnya harus dihapus juga. Dan kita harus tahu nama filenya apa yang dipakai untuk nanti menghapus. Ya, harus jelas. Ya, bacanya berdasarkan ID produknya juga ya. Intinya seperti ini ya, baca nama file gambar, intinya seperti itulah. Nah, $produk this DML, kemudian data read produk ya, terus pakai array ID produk sama dengan $ID. Nah, kalau dia sudah ada seperti itu, ini kan pasti ada nih datanya nih, ya. Nah, di sini dicek, ambil di gambarnya, kita simpan, kita alihkan dulu ke sini ya, daripada kita nuliskan di sini panjang, kita alihkan $gambar sama dengan $produk indeks ke 0 gambar. Nah, seperti ini sudah dapat apa namanya file gambarnya, namanya, datanya ya. Nah, setelah itu hapus data produknya. Ini teksnya dulu yang dihapus ya. Yang di tabelnya status sama dengan ini buat kita ngecek terhapus apa enggak. Kalau tidak terhapus, maka file gambarnya jangan dihapus dulu. Data delete dari produk, kemudian array ID produk sama dengan $ID. Nah, dicek lagi statusnya ya. Kalau dia 1, maka unlink. Ini unlink ini menghapus gambar. If affected row-nya ya, status sama dengan 1, maka unlink. Jika tidak, nah ini pesan aja lagi di sini. Nah, ini unlink. Perintahnya seperti ini ya, jadi langsung aja. Nah, ini karena dia perlu apa namanya, menyebutkan foldernya ya, upload /gambar/. Nah, terus diikuti disambung dengan nama filenya $gambar ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kasih pesan
pesannya data produk berhasil dihapus. Nah, sementara kalau else kasih pesan juga data produk gagal dihapus. Seperti itu kodenya. Nanti di post silahkan. Terakhir di bawahnya ya, setelah selesai semuanya ini ada if order tadi persis sama apa namanya segaris gini ya, dari atas ini sejajar dikirimkan ke flash data pesannya itu tadi. Nah, berarti di sini ya. Ini yang order. Nah, di sini langsung aja session, kemudian set flash data, nama pesan yang dikirim adalah pesan dengan variabelnya yang berada pada variabel pesan. Oke, kalau sudah kita coba ya, saya cek dulu deh, kita coba yang ada datanya ya. Salah. Benar di sini ya. Misalnya yang ini nih, yang pertama nih. Kita lihat ID berapa? ID card. Yang datanya ID card ya. Nah, saya hapus produk ID card. Karena ini ada ordernya. Ini ada ID card ya. Nah, saya klik seperti ini. Ini ada detailnya nomor 3. Kemudian saya coba hapus. Nah, klik hapus. Oke, ini muncul konfirmasinya menggunakan JavaScript tadi, sederhana ya. Kalau di cancel dia nggak jadi menghapus. Kalau kita oke kan, dia memproses ke metode hapus. Ya, seperti itu. Nah, dia kembali ke lihat. Nah, di sini data produk tidak dapat dihapus karena digunakan oleh data transaksi. Bener ya, karena tadi kan ID card itu ada. Nah, sekarang kita lihat lagi di order. Apalagi nih, yang kedua nih apa? Poster. Nah, poster juga ada. Ini nggak bisa dihapus juga poster. Terus, nah ya, kita sambil buka ininya. Mana dia ya? Gambar. Nah, sementara gambar yang ada kan ini ya. Jadi nanti kalau kita menghapus file gitu, maka kita menghapus data, filenya hilang juga nggak gitu ya? Kita lihat. Yang terakhir ini data apa? Poster juga, poster ya. Ini poster. Poster. Yang ini ID card. Oke, kalau begitu ada dua yang tidak ada, yaitu banner sama kartu. Oke, ini ya, sama kartu. Oke, saya hapus yang kartu dah. Klik ini, karena dia tidak punya relasi ya. Nah, harusnya kalau ini dia klik hapus, konfirmasi, kalau saya oke kan, datanya akan hilang, nanti gambarnya juga akan hilang. Ini gambar masih ada nih. Seperti itu ya. Nah, kalau saya klik oke, kembali ke lihat, katanya data produk berhasil dihapus. Bener nggak hilang? Hilang ya, betul. Nah, gambarnya hilang juga sudah. Oke, berarti bener nih ya. Nah, silakan di pause sambil disesuaikan lagi kalau terjadi error ya. Oke, seperti itu untuk menghapus data master. Tadi kesimpulannya adalah kita menghapusnya kalau dia tidak ada punya relasi baru dihapus, dan ketika menghapus data dari tabel masternya, tabel produk, otomatis kita harus menghapus juga filenya yang terkait ya. Oke, kita lanjut ke bagian 45, yaitu menghapus data transaksi.